Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillati bini'amihi tatimmus salihat. Wa bidzikrihi tatanazzalu rahmat wa bidzikri habibihi Muhammad tatanazzalul barakat wan nafahat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azzim ala habibika wa nabiyyika wa safiyika sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi sadat wa ashrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadat wa tabi'ina lahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumil qiyamat. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para alim, wabil khusus Kiai Ahmad Jazuli Abdul Wahab, Kiai Badrut Tamam, Kiai Ahmad Sahari, Kiai Yanto, Kiai Mustaqim Abdul Syukur, Kiai Anis, Kiai Abdul Azim, terutama sahibul bait, sahibul hajah, akhi fillah, ad-da'i ilallah, Kiai Haji Fauzan Badruddin beserta keluarga besar beliau, beserta sedaja pengurus Majelis Koloman Kiai Kampung, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat saya kaula ajunan insyaallah parangi rahmat sebanyak dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga nyon sepora mon bede para kiai se nyamana se kaula tak sempat sebut. Mandar moga kaula ajunan beserta para kiai se Rabu dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan taat kepada Allah, kepada Rasulullah, amin ya rabbal alamin, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kaula nyon sepora tak bisa acarama bahasa Madura 100%. Karena kaula neka dari sorba aja, ki. Jadi campur-campur tak pun apa, ki. Alhamdulillah malam semangken kaula ajunan dihadirkan oleh Allah. Saya menghadirkan kaula ajunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Agar kaula ajunan ketika hadir tempat ka'din toh Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa kaula ajunan, amin. Agar Allah Subhanahu wa taala ke tempat ka'din toh bisa mencurahkan rahmat kepada kaula ajunan, amin. Sehingga kaula ajunan menjalani sisa umur di jalan taat kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau dari Niat saya sampai akhir adalah niat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan juga lasarana niat maca Ratibul Haddad. Sekarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang mana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, saya ngarang Maulid Simtud Durar atau Maulid Al-Habshi. Memuji Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sampai-sampai ada buqarrath bihi ainun nabi fahuwa lahu min ahsani auladi. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad neka ampun membuat Nabi Muhammad bungah. Sudah menyenangkan Nabi Muhammad, sudah menggembirakan Nabi Muhammad, maka Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad neka termasuk keturunan Nabi, saya menjadi kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra saya terbaik.
Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad neka ketika kanak ki umur 4 tahun. Kening penyakit panas setinggi sehingga kehilangan penglihatan menjadi buta. Mulai umur 4 tahun menjadi tapi umur 7 tahun hafal Quran. Umur 4 tahun buta, umur 7 tahun hafal Quran. Kaulah ajunan saya tak buta ada orang mana ya? Hafal beb. Qul huwallahu ahad. Niki. Neka surat favorit neka ki. Meskipun kaulah sering maca neka dalam salat ki. Umur 7 tahun hafal Al-Qur'an. Lastaren hafal Al-Quran, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad neka belajar maca Al-Quran saya sebut qiraah 12. Mulai umur 7 tahun. Lastaren belajar cara membaca Al-Quran, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad neka saya buta dan ki umur 7 tahun salat sunnah mutlak 200 rakaat. Sampai semangkin tempat sholatnya ki beda etarim. Masjid Ba'alawi. Sholat sunnah mutlak neka ampun ngelaksana aki sedajana sholat sunnah. Duha belum rokaat. Qobliyah, ba'diyah, awabin, istikharah, tahajud dan lain sebagainya. Poron sholat boleh. Sebut sholat sunnah mutlak niatnya cuma usolli Allahu Akbar. Di umur 7 tahun sholat 200 rakaat. Kaula ajunan sholat 20 rakaat ngantosi Roma. Terkadang tak sempurna nih sebulan nih. La ilaha illallah. Terus belajar Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sampai umur sekitar belum belas tahun. Maka ampun mencapai derajat mujtahid. Tapi Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad neka ki todus untuk dakwah. Karena zaman Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ki ibadah guruna. Guruna Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang ngarang Rotibul Attas. Maka todus untuk dakwah sampai saya datang langsung ke Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Menyuruh beliau untuk dakwah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara nyata, secara terjaga datang Rasulullah sampai adabu kepada Habib Abdullah, "Ya Abdullah, apakah aku langsung yang menyuruhmu untuk dakwah?" Mulai semangkin ada dakwah di jalan Allah, mulai umur belum belas ta. Aulajunan umur sana apa semangkin ni? Nah hadirin hadirat saya pada mulja, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad neka saking semak sarang Nabi Muhammad, mon ragu akan setung hadis. Apakah hadis neka sahih atau hadis neka tak sahih? Maka Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wudu, salat 2 rakaat, minta kehadiran Nabi Muhammad, hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung tanya, "Ya Rasulullah, hadis neka sahih apa tak sahih ya Rasulullah?" Sehingga Habib Abdullah adabu, "In syakkaitu fi haditsin akhadtuhu an sahibihi yaqadah." Mon kaula neka ragu akan setung hadis, kaula langsung tanya secara langsung benih dalam mimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking semak sarang Rasulullah. Zaman Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bodo acara. Koncong datang. Ketika Habib Abdullah datang, bodo setong orang saya maca qasidah. Sedojana orang hormat kepada Habib Abdullah, mancung menghormati kedatangan Habib Abdullah. Termasuk saya maca qasidah neka berhenti mancung untuk menghormati Habib Abdullah. Habib Abdullah adabu kepada si qasidah. Tahu sama mancung sampean. Padahal kelihatannya buta tapi kok oning engki.
Tak usah mancang sampean, terus aki maca qasidah. Saya maca qasidah ni ka ada Buya Habib. Abdina tak bakal nerus aki maca qasidah kecuali ajunan menanggung abdina bisa masuk surga Habib. Berat nih kaki. Mau debuna orang Jawa, angel nih kaki. Angel wis. Habib Abdullah Dabu tak bisa. Kaula nikah tak bisa menjamin orang masuk surga. Engki ya Habib mon ajunan tak bisa menjamin abdina masuk surga. Abdina minta doa dari ajunan supaya abdina nikah masuk surga. Engki mon doa bisa. InsyaAllah abdina kaula akan mendoakan sampean insyaallah. Subhanallah. Orang saya maca qasidah nikah tengkal umur sebelum Habib Abdullah. Maka Habib Abdullah mireng, oh ya Allah al-munsyid. Saya maca qasidah nikah tengkal umur datang ngereng ngubur. Bahkan Habib Abdullah masuk ke dalam kubur. Nerima jasad orang saya maca qasidah. Ketika dalam kubur, sodojona orang neka ningali Habib Abdullah neka pucat. Mohon bahasa Madura pucat apa? Pucat juga. Lebay. Oh, saya penting oning sampean nggih. Pucat. Oke. Nah, terus subhanallah senyum. Tanya sarang orang-orang nih kalah sarang ngubur, tanya Habib. Kelak ketika ajunan pada ekobor munsyid nih saya maca qasidah, kenapa ajunan kok pucat Habib? Engki. Katinapa tak pucat engkau nih debuna Habib Abdullah. Orang nih tanya oleh malaikat. Tanya oleh malaikat. Man rabbuka? Apa jawaban orang tersebut? Habibi Abdullah bin Alawi al-Haddad. Wa man nabiyuka? Habibi Abdullah bin Alawi al-Haddad. Apa tak pucat debuna Habib Abdullah? Tanya, siapa Tuhan kamu? Kekasih saya adalah Abdullah bin Alawi al-Haddad. Tak jawab. Cuma menjawab Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Apa tak pucat engkau debuna Habib Abdullah? Aduh, ngane ka orang saking cinta. Subhanallah, alhamdulillah Allah ngutus malaikat selain. Adabu kepada dua malaikat tanya cukup tanya boleh tinggal lagi mon orang betul-betul cinta kepada Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Orang mereka dapat nikmat kubur. Subhanallah. Mon sampean coba dikiki. Tanya man robbuka Rabbi Allah iki. Jawab Rabbi Allah. Juga pernah zaman Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Budak munsyid saya maca qasidah. Tengkal umur. Keduan putra saya juga bisa maca qasidah. Maka saya pembaca qasidah saya ampon tengkal umur nika datang ke mimpi putrana sambil ada bona. Mulai semangkena afalaki qasidah Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kenapa Pak? Engki karena ahli barzakh, orang-orang seampon tengkal umur, mereka berbangga dengan banyaknya hafalan mereka akan kalam-kalamnya Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Banyak qasidah Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Luar biasa Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Bisa ngoboh orang langsung jadi wali. Pada Badui ni kan orang Tisa. Orang Tisa zaman timen ni kan. Orang Tisa zaman semangkan ketuan Instagram ni. Orang Tisa zaman semangkan ngevlog. Wah. Pengajian guys. Koloman guys. La ilaha illallah. Orang Tisa ni kan datang ke Tarim, tanya. Ainal Haddad.
Eka dima al-haddad, saya maksud al-haddad tukang besi. Karena pedang Baduy neka patah. Lah, kebanyakan orang mau datang ke Tarim atanya al-haddad, pasti atanya Habib Abdullah bin Alawi al-haddad. Oh, bodoh al-hawi. Datang ke al-hawi, al-habib Abdullah ki bodoh halaman sambil adzikir. Orang neka ada bu, antal haddad. Ajunan neka si al-haddad engki. Lempar pedang neka. Saleh saifi. Ya, perbaiki pedang kaula neka. Lempar tak kedua nak. La ilaha illallah. Mohon tebuna orang muturan apa? Cangkolang ki. Hah? Tukang pandai besi. Dipikir tukang pandi. Masuk aki bebena sejadah. Alengki. Orang ini kan ningali Habib Abdullah Haddad bu. Pedang kaula cuma masuk aki bebena sejadah. Terus ningali Habib Abdullah buta. Bu. Dak remah orang buta neka bisa memperbaiki pedangnya ki. Tapi ketika ningali Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, orang neka atuat. Allah! Sebab ningali sedajana bulu al-Habib Abdullah adalah mata. Masuk Baduy, angkat derajatnya oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, keluar dari compon Habib Abdullah langsung jadi waliullah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Para wali neka bisa menyampaikan orang ke Allah dalam sekejap. Asal orang tersebut yakin kepada para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan datang salah setung murid Habib. Tisa abdina neka bodoh setung aliran saya tak genah Habib. Maka apa? Saya bisa membentengi kami dari aliran saya tak genah Habib. Maka Habib Abdullah bin Ali al-Haddad ngarang Ratibul Haddad. Makanya disebut sebagai Hisnu Hasinin. Benteng saya kuat. Saya bakal melindungi kaula ajunan dari sihir, dari aliran saya tak genah. Bisa membentengi kaula ajunan sedaja. Neka Ratibul Haddad. Bahkan pada syarah Ratibul Haddad. Jadi sedajana apa dalam Ratibul Haddad neka berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaat luar biasa, pahala nacukan luar biasa. Neka peninggalan dari Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Sehingga subhanallah manfaat luar biasa. Jangankan zaman semangken niki, zaman Habib Abdullah ampun boda aliran saya tak genah. Jangankan zaman Al-Habib Abdullah dalam kitab hadis Arba'in Al-Ujluni, mereka Al-Imam Al-Ujluni ngambil hadis Bukhari, Muslim setung-setung dari senapa kitab hadis. Salah setung hadis neka beda orang-orang datang dari Syam. Syam neka semangkin terbagi menjadi 4 negara. Yordania, Lebanon, Suria, Palestina. Sobung Israel. Israel neka maling. Niki. Israel neka maling. Timen cuman setung negara Syam. Nah, kenapa orang neka datang dari Syam ke Madinah kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi. Berarti mereka zaman tabi'in. Ngelapor kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya Aba Abdurrahman, wahai Bapak anak Abdurrahman. Kami mereka datang dari Syam melewati sekelompok kaum, saya tak percaya ke Qadar. Saya tak percaya ke Qadar. Kan kaula ajunan mohon belajar rukun iman bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kayak zaman tabi'in ampun beda golongan saya tak percaya ke Qadar.
bahwasanya sedejana manusia neka menentukan semua perbuatan mereka masing-masing. Tak ditentuake oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman tabiin ampun beda golongan saya ngawur. Apalagi zaman semangken. Engki. Tambah banyak golongan saya naudzubillahi min dzalik. Makanya kaula ajunan neka perlu menghadiri majelis seperti malam semangken, apalagi banyak kiai serabu, masya Allah. Banyak kiai serabu. Neka beruntung kaula ajunan. Para kiai neka perhatian kepada kaula ajunan sebagai umat Nabi Muhammad. Supaya kaula ajunan neka terlindungi dari sedejana hal saya tak sahe. Terlindungi dari aliran-aliran saya tak benar. Banyak aliran saya tak benar semangkin neka. Na'udzubillahi min dzalik. Terus ya aja kaula ajunan malam semangkin adzikir kehadirat Allah. Nyebutnya mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kaula ajunan nyebutnya mana Allah? Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min mala'ih. Barang siapa saya nyebutnya mana engkau ketiri, maka debuna Allah engkau nyebutnya mana ketiri. Oke, beda saya mana Ismail kan dia tahu beda. Sobong, mon mat banyak mat ke. Matura banyak mat banyak dul ke. Misalnya dul sera. Hah? Dul sengit. Dul bakir. Nah, misal dul bakir nyebutnya mana Allah ketiri. Ya Allah. Maka Allah nyebutnya mana? Dul bakir. Allah nih kasih nyebut. Ya Allah. Misal Pak, Bu. Markowi. Oneng Markowi sampai. Nah oneng ki alhamdulillah ki. Markowi nyebut Dul Kowi. Saya sebut sarang Markowi ini kah bangga. Kau sebut sarang Markowi. Padahal cuma Markowi. Tahun yang Markowi hari kiamat masuk surga pemasuk neraka. Padahal cuma manusia. Meskipun jabatannya tinggi. Terkadang orang ini kah bangga disebut oleh manusia. Sekeduan jabatan tinggi ini kah kaula ajunan disebut oleh Allah. Tapi kaula ajunan nyebutnya mana Allah sarang orang banyak kelak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari pertama Al-Fatihah ampun nyebutnya mana Allah Bismillahirrahmanirrahim. Sambil baca Al-Quran sambil nyebutnya mana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarang orang banyak maka Allah Subhanahu wa ta'ala nyebutnya mana kaula ajunan doon malaikat. Sejumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah kaula ajunan ni. Saya hadir semangkin misal 500 misal ki. Jumlah malaikat jauh lebih dari 500. Mon kaula ajunan sering disebut nyamana oleh Allah ya dan malaikat. Kira-kira malaikat mereka tak rindu apa kepada kaula ajunan? Abu tu kiem dari Pamekasan. Yang mana disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tu kiem nih kan. Padahal tu kiem rajin amat. Thank you. Mon sering maka malaikat neka bakal rindu kepada kaula ajunan. Malaikat neka akan penasaran kepada kaula ajunan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Sayyidina Musa alaihissalam pernah tanya ke Allah. Ya Rabbi, man ahabbul ibad ilaika, fabihubbika ilaihim uhibbuhum. Wa man abghadul ibad ilaika, fabibughdika ilaihim ubghiduhum. Ya Allah, saya hamba-hamba ajunan, saya ajunan cintai ya Allah. Sehingga dengan kecintaan ajunan kepada hamba-hamba ajunan tersebut ya Allah. Abdina akan cinta kepada hamba-hamba ajunan tersebut ya Allah. Dan siapakah hamba-hamba ajunan yang ajunan benci ya Allah.
Sehingga dengan kebencianmu kepada mereka ya Allah, aku pun benci kepada mereka ya Allah. Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Terkadang bodoh orang ada bu Nabi Musa, Nabi saya cerewet. Benar cerewet Nabi Musa neka. Manfaat banyak bagi kaula ajunan umat Nabi Muhammad SAW. Juga Nabi Musa neka berkesempatan bisa langsung budebu sarang Allah. Kaula ajunan kira-kira. Mon bodoh kesempatan budebu sarang orang saya dicintai. Apakah tidak ingin terus budebu sarang orang saya dicintai? Betul. Nyaman bisa budebu sarang saya dicintai. Ate neka tenang. Terhibur. Apalagi neka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Musa selalu sering ingin budebu sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Ejuluki kalimullah. Ya Musa. Jawab oleh Allah. Masya Allah. Langsung mireng jawaban dari Allah. Kaula ajunan mireng aki suara saya nyaman. Seneng. Kopeng kaula ajunan neka mireng aki suara saya nyaman. Ate kaula ajunan juga seneng. Mireng suara saya nyaman. Apalagi neka langsung pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbul ibad ilayya adz-dzakirun. Wa qad yasartu lisanahu an dzikri fa ana uhibbuhum. Wa abghadul ibad ilayya al-ghafilun. Wa qad mana'tu lisanahu an dzikri fa ana ubghiduhum. Hamba saya paling engkau cintai adalah hamba saya selalu nyebutnya mana Allah. Enggak ke Allah. Debuna Allah engkau. Saya mengizinkan lesannya untuk berzikir. Mun tak diizinkan oleh Allah, kaula ajunan tak bakal bisa berzikir ke Allah. Allah saya mengizinkan lesan kaula ajunan untuk adzikir. Nyebutnya mana Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ana uhibbuhum. Padahal Allah saya mengizinkan. Allah saya memudahkan. Tapi ketika kaula ajunan adzikir ke Allah, Allah cinta kepada kaula ajunan. Masya Allah. Alhamdulillah. Mangkana rogi mun tak hadir ki. Rogi. Na'udzubillahi min dzalik. Wa abghadul ibad. Sedangkan hamba saya engkau benci al-ghafilun. Hamba saya tak adzikir. Saya tak nyebutnya mana Allah. Saya nyebut apa? Lagi. Saya sebut Markona. La ilaha illallah. Engkau debuna Allah. Saya tak mengizinkan lesannya untuk adzikir nyebutnya mana engkau. Engkau saya menghalangi lesannya debuna Allah. Tak mengizinkan larang oleh Allah. Fa'ana ubghiduhum. Na'udzubillah. Ketika tak adzikir ke Allah, benci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah neka ampun adabu kepada para sahabat. Idza ra'aitum ahlal bala'i fas'alullaha al-afiyah. Sahabat, mon panjenengan sedeje ningali orang se terkena musibah. Orang se ampun mendapatkan musibah. Minta keselamatan kepada Allah. Minta keselamatan kepada Allah. Para sahabat tanya, man hum ahlul bala'i ya Rasulullah? Siapa orang se ampun mendapat musibah? Siapa? Sera orang se ampun terkena musibah. Ampun kening musibah. Al-ghafiluna an dzikrillah. Orang se kelupain zikir kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang se kelupain zikir kepada Allah adalah orang se paling gampang kening musibah. Na'udzubillahi min dzalik.
Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Taifah. Timin Imam Junaid Al-Baghdadi neka pegulat. Orang se gulat. Timin sobong, se nyamana tinju neka sobong, gulat. Apa? Wrestling. Gitu. Okol. Saling menjatuhkan neka. Gitu. Okol. Okay. Sambil belajar bahasa Madura neka. Gitu. Sebab sobong kamus bahasa Madura neka sobong. Ningali Google kamus bahasa sobong. Okay. Berarti Google neka angki goblok sa orang Madura ke. Kalah sa Madura lawan ke. Madura dilawan ke. Sampai-sampai beda kancana kaula neka ada bu. Sodojona dunia dizalimi oleh corona. Kecuali Madura, corona yang dizalimi. Subhanallah. Neka pegulat. Tukang okol, yang berarti tukang okol. Badan Junaid Al-Baghdadi ini luar biasa. Selalu menang, tak pernah kalah. Sehingga raja neka ngadaki lomba. Siapa orang yang bisa melawan Junaid Al-Baghdadi, parangi hadiah 2000 dinar emas. 2000 dinar. 2 dinar bisa ngobengi setong kambing. 2 dinar. Jadi mau 2000 bisa ngobengi 1000 kambing. Mau setong kambing anggap 3 juta. Kali 1000. Kenapa Pak? Punya 3 miliar. Lagi. 3 mil. Raja nih hadiah raja luar biasa. Sobong saya mendaftar. Kenapa takut ke Junaid? Pasti kalah, tak bakal bisa menang sareng Junaid. Ini kan sebelum menjadi ahli sufi, sebelum menjadi ahli tasawuf. Tapi datang orang sepuh, ngangkui tongkat, daftar, engkau daftar. Apa tak bingung panitia ke? Pak, beres sampean Pak. Beres, engkau daftar. Dia panitia sobong saya mendaftar, kita apa-apa. Oke Pak, masuk obain Pak. Mat sera gelak nih. Ya daftar. Naik ke panggung. Naik ke arena. Junaid bingung, abu. Ningali, panitia, sobong lawan saya lain lah Pak. Kok orang sepo nih kah? Junaid. Ngon heda tak poron ngelawan engkau saya ngelawan heda. Ayo. Jagoan tantang iki. Anda jual, saya borong iki. Tapi sebelum gulat, basic Junaid sareng orang sepo nika. Junaid, engkau nika kompoi Nabi Muhammad. Engkau nika Habib. Engkau nika gaduan otang Junaid. Punya otang angko nika. Mon sampean neka poron ngalah semangken. Obeng 2000 dinar neka. Bukan hanya bisa membayar otang kaula. Tapi juga bisa membiayai hidup kaula. Kaula neka miskin, fakir miskin Junaid. Subhanallah Sayyidina Junaid Al-Baghdadi neka. Atena neka. Engki. Langsung ya Allah neka kompoi Nabi Muhammad. Kaula neka selalu menang. Cuma semangkin tok kaula ngalah tak apa-apa. Demi kompoi Nabi Muhammad. Padahal Junaid neka bener orang alim. Pegulat. Niki. Bener ahli ibadah. Bener. Apa? Tukang okol. Niki. Yang kak tangan sarang orang sepo neka. Dorong langsung. Das. Ngaku kalah, engkau kalah. Bingung saudara. Sampai raja nih kak, sinetron apa nih kak? Engki, kok bisa Junaid kalah sarang orang tak bisa. Engkau tak bisa mancing, tak bisa. Angka. Debudan Junaid. Parangi obong 2000 dinar. Paleman Junaid, biasa. Paleman, subhanallah malam mimpi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wahai Junaid.
karena engkau mengalah demi cucuku wahai Junaid, aku mohon kepada Allah untuk ngangkat derajatmu setinggi-tingginya wahai Junaid. Angkat langsung menjadi wali saya paling tinggi. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Berkat apa? Nolong kompoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tak sedejana kompoi Nabi Muhammad neka gena. Beda saya bajingan cukan beda engke. Tapi mon ketemu kompoi Nabi Muhammad saya bajingan lebih saya kaula ajunan menghindar. Lebih saya menghindar. Lebih selamat karena dalam darah orang tersebut berdara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Junaid Al-Baghdadi suatu saat parangi hadiah manuk. Manuk saya larang. Ketika parangi hadiah manuk saya larang, cium oleh Sayyidina Junaid, lepas lagi. Orang saya marangi hadiah neka ada bu ya imam, manuk neka larang. Engkau neka ngobengi dengan harta saya larang, ribuan dinar. Tapi kenapa engkau lepaskan begitu saja wahai Junaid? Engki, manuk neka ada bu ke engkau. Engki. Saya bu Imam Junaid percaya aja Pak. Oke, mohon sampean. Oke. Anak kaula saya nomor 2. Dari kanak sering budabu sarang semut. Semut, lebot Kak Dinto, cok lebot Kak Dinto. Tanya sarang mertua, Mang, ya Abdurrahman nyaman. Mang, semut neka jawab, kita pernah jawab semut neka. Dasar kikan lagi. Manuk neka ketika saya lepaskan, ada bukan engkau, wahai imam. Ketika engkau pegang, manuk neka ada bu ya imam. Talazzatta bimunajatil ahbab, wahabastani, wahai imam. Ajunan merasa nyaman, merasa lezat. Untuk zikir nyebutnya mana Allah. Tapi kemudian ajunan akan mengurung kaula dalam kurungan. Apa pantas, apa cocok, tak pantas imam. Maka karena kaula fikir tak pantas, kaula lepaskan. Ketika kaula lepaskan, manuk ni ada bu boleh ke engkau debuna Imam Junaid Al-Baghdadi. Wahai imam, kami dari golongan manuk. Ketika sekalian tok kelopain ke Allah, kami dapat musibah. Contohnya saya, ketika saya lupa zikir nyebutnya mana Allah, sekalian tok, engkau langsung ketangkep wahai imam. Dapat musibah. Maka kami dari kalangan manuk tak habis fikir, kenapa banyak manusia saya kelopain ke Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kaula ajunan neka sering-sering nyebutnya mana Allah. Saya paling gampang nyebutnya mana Allah lebet solabat. Makanya guru Abdina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Neka ada bu. Kenapa solabat neka menjadi amalan saya paling terima oleh Allah. Karena dalam solabat neka mengandung 2 amalan. Orang mon salabat pasti nyebutnya mana Allah. Allahumma. Sallallahu, meskipun salabat saya paling sekonik. Sing paling sekonik ni kan salabat Nabi Allah Khidir alaihissalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tetap nyebutnya mana? Allah. Kemudian amalan saya kedua, salabat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setong amalan terkandung 2 amalan. Makanya jalan ki paleman dari majelis sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kau lajunan sepeda motoran sambil salabat, insyaallah tenang sepeda motoran ki. Tenang, tak bakal noleh kanan, noleh kiri, tenang. Ketika salib oleh orang, kaget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Oke. Montak salabat, salib orang, opat. Langsung keluar. Debu saya tak saya. Oke. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya lesan nih, kadebuna para ulama, lisanuka
illam tushghilhu bidzikri syaghalaka bighairihi. Lesan kaula ajunan mon tidak yang kui untuk zikir, maka lesan kaula ajunan akan budebu sesuatu selain zikir. Tak zikir budebu tentang markona. Tak selesai markona neka. Kecuali saya atas mate kepi baru selesai ki. Mon saya atas ki odi atau tak sampai 2000 pak lekor. Nah, corona neka mungkin sampai 2000 pak lekor. Oke. Sebab beda wacana mon corona sampai 2000 pak lekor bisa menjabat tambah 3 tahun. Aduh. Mandar moga paring hidayah oleh Allah. Amin. Mohon tak bisa paring hidayah mandar moga cepat mati. Amin. Nah hadirin hadirat saya pada mulja. Engki. Mangkana lesan kaula ajunan cok sampai dinganggurkan. Cok sampai nganggur. Nyebutnya mana Allah. Sholabat kepada Nabi Muhammad. Maca Al-Quran. Budabu selesai. Sehingga lesan kaula ajunan mereka terbiasa. Terbiasa budabu sesuatu selesai. Membuat kaula ajunan dapat pahala, dapat manfaat banyak luar biasa. Apalagi Ratibul Haddad, sampai tinggal akhir Ratibul Haddad. Karena insya Allah saya istiqamah maca Ratibul Haddad akan apolong sarang Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amin ya Rabbal Alamin. Maka mari sama-sama kita mohon kepada Allah. Ya Allah, dengan berkat rahmat-Mu ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah, dengan berkat para nabi, para rasul yang sebelum Nabi Muhammad ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, dengan berkat para wali-wali-Mu ya Allah, terutama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dengan berkat husnudzan kami kepadamu ya Allah, ampunilah semua dosa kami ya Allah, semua dosa orang yang kami cintai ya Allah. Hapuskanlah kemaksiatan kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan orang-orang yang kami cintai sebagai hamba-hambamu yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintahmu ya Allah. Mudah pula menjauhi larangan-laranganmu ya Allah. Berikanlah kami dan mereka taufik dan hidayah. Sehingga kami dan mereka cinta, taat, benci, maksiat. Kabulkanlah semua hajat kami ya Allah. Semua hajat orang yang kami cintai ya Allah. Terutama hajat sahibul hajah Kiai Haji Badruddin ya Allah. Beserta keluarga besar beliau ya Allah. Mudahkanlah urusan kami dan mereka ya Allah. Berikanlah kami dan mereka rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah ya Allah. Panjangkanlah umur kami dan mereka di jalan taat kepadamu ya Allah. Taat kepada Nabi Muhammad ya Allah. Dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai ajal kami dan mereka ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah. فاطمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن خاتمة ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا يا الله واكرم الأرواح منا يا الله في هذه الدنيا قبل الآخرة بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.